Baik, halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik semuanya ya. Baik, Sudah ya, pada Pak. makan belum ini pada Pak. siang ini? Siang ini sudah pada makan belum? Makan siang? Belum, Pak. Belum ya. Ini pada di rumah ya? Gimana rumah? Hujan terus ya? Enak ya hujan terus ya? Sudah masuk musim hujan ya kayaknya. Ini musim hujan nanti teman-teman. Ini alhamdulillah masih bertatap muka, beri kesempatan untuk tatap muka. Ya, oh ya kemarin saya belum bisa mengisi karena masih ada tugas ya teman. Di Tangerang hujan 2 hari ini Mas Ben, Mas Fadlan. Fadlan Beni ya. Tuh, aslinya Tangerang ya Mas? Iya Pak. Aslinya Tangerang ya, ini masih di Tangerang ya. Insya Allah moga-moga aman ya, tidak banjir ini juga sama di sini. Saya juga di luar kota, tidak di Semarang, katanya Semarang juga sama hujan juga. Nah ini teman-teman, Hujan 2 hari 2 malam Pak. 2 hari 2 malam juga ya. Sama ini kayaknya rata deh, berarti ini seluruh Jawa atau seluruh Indonesia ini rata. Baik teman-teman, ini sudah menjelang pertemuan yang terakhir ya. Kita alhamdulillah nggak terasa sudah masuk ke pertemuan ke-14 ya. Besok 15, cepet banget ya kayaknya ya. Jadi untuk UASnya juga mau dipersiapkan. Ya walaupun masih tahun depan ya UASnya ya, tapi ya sebentar lagi. Sudah dapat jadwal UASnya belum? Belum ya? Nanti kalau UAS nanti terjadwal ya teman-teman. Kalau ini saya informasikan nanti terjadwal, ada harinya, ada jamnya, tidak seperti di UTS. Jamnya kan mengikuti jam mata kuliah kalau UTS. Kalau UAS nanti ada terjadwal dan itu nanti dilaksanakan serentak. Jadi pengantar manajemen satu rombel itu harinya sama, jamnya juga sama gitu kalau nanti di UAS. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan mungkin. Kemarin sudah saya share materi untuk motivasi ya, terakhir kemarin mengenai motivasi, masih di pengorganisasian, ada komunikasi, ada kepemimpinan, terakhir ada di motivasi, dan hari ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen berikutnya, yaitu adalah fungsi pengawasan. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum masuk ke materi, atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah di-download belum materinya kemarin? Ini presensinya kemarin lewat itu ya, lewat Elena ya. Saya coba melihat aktivitas daily aktivitasnya teman-teman dari Elena. Jadi nanti kalau teman-teman yang mendownload itu berarti teman-teman yang saya anggap masuk. Kemarin ada yang Pak saya sudah download tapi belum tercatat, itu gimana juga. Yang penting nanti kalau teman-teman merasa sudah mendownload tapi belum saya catat, nanti bisa sampaikan ke saya gitu ya, nggak usah takut. Atau mungkin yang merasa ikut Zoom tapi kok lupa absen ya, nanti bisa melampirkan print screen atau silahkan. Nanti kalau nggak ada ya pasti tadi bahas apa, saya paling tanyanya gitu. Kalau bisa menjawab berarti saya anggap masuk gitu. Nanti dicek lagi untuk kehadiran, tapi saya kira ini untuk rombel ini aman ya, nggak ada masalah, kayak udah melampaui 75%. Insya Allah ini nanti bisa melalui dengan baik untuk pengantar manajemen. Nanti tinggal teman-teman berjuang di UAS ya. Itu ya. Baik, kita share screen saja langsung untuk materi hari ini karena waktunya juga terbatas. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Mulai ya teman-teman, kita di fungsi manajemen yang terakhir adalah pengawasan. Nah, jadi ini kemarin kita dalam satu semester kita mempelajari mengenai mulai dari perencanaan,
Kemudian perencanaan ini mulai dari pemilihan dan penetapan tujuan organisasi, penyusunan strategi, kebijakan, kemudian pengorganisasian sumber daya manusia, pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, kemudian penyusunan personalia, ini hubungannya dengan seleksi, pengembangan, latihan, pengembangan, penempatan, orientasi. Kemudian kemarin kita juga belajar mengenai deactivating atau aktualisasi atau pada saat penerapan. Jadi pada saat penerapan itu juga butuh namanya kepemimpinan, motivasi, karyawan kan tetap ada satu kondisi di mana saat lagi in, lagi drop, itu kan juga butuh adanya motivasi, kemudian komunikasi juga penting. Nah ini hari ini kita belajar mengenai pengawasan. Jadi di dalam pengawasan ini ada mulai dari penetapan standar, pengukuran pelaksana, dan pengambilan tindakan korektif. Itu adalah pengawasan. Menurut teman-teman pengawasan itu apa sih teman-teman? Kalau mendengar kata pengawasan itu apa? Jadi ini dasar-dasar pengawasan. Jadi pengawasan di sini itu meliputi evaluasi, jadi itu termasuk pengawasan, fungsi pengawasan, kemudian appraising atau penilaian, dan tindakan koreksi, itu juga termasuk di dalam pengawasan. Jadi intinya pengawasan itu adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen itu tercapai, itu namanya pengawasan ya. Kita lanjut, apakah hanya itu saja? Nah ini kita kembalikan ke teorinya pengawasan. Nah ini, jadi pengawasan manajemen itu adalah membandingkan, nah ini suatu membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang sudah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya. Jadi sebelum, tadi kan di perencanaan kemarin kan sudah menetapkan standar yang mulai dari visi, misi, kemudian kebijakan, ada standar yang, nah gitu kan kita buat apakah sudah sesuai dengan standar atau standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian setelah kita bandingkan, kita evaluasi pelaksanaan kerja bagaimana, dan jika perlu melakukan perbaikan, jadi memperbaiki apa yang sedang dikerjakan, kemudian menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan ya. Jadi kalau nanti kalau ada penyimpangan-penyimpangan juga itu kita tentukan, kita ukur penyimpangannya apakah seberapa besar untuk penyimpangannya, kemudian setelah itu serta mengambil tindakan koreksi. Jadi tidak hanya menemukan, tidak hanya memotret, kita pengawasan itu kita harus bisa melakukan koreksi. Ya, koreksinya harus yang dilakukan harus bagaimana, kemudian yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang digunakan secara efektif dan efisien ya, tentunya dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Itu ya pengertian pengawasan ya. Jadi pengawasan itu adalah membandingkan, setelah dibandingkan dengan nyata dengan standar, setelah itu dievaluasi, diperbaiki, diukur, dikoreksi. Nah, itu namanya pengawasan. Itu ya. Ini untuk pengertian, ini kata kuncinya adalah yang saya bold merah ini ya, pengertian pengawasan. Untuk selanjutnya, kapan pengawasan dilakukan? Menurut teman-teman, pengawasan dilakukan kapan sih? Yang baik, pengawasan yang baik itu dilakukan di kapan? Itu Mbak Eti mungkin mic-nya itu nggak dengar Mbak. Atau masih sudah ya, tapi belum terdengar Mbak. Yang lain bisa mendengar suaranya Mbak Eti nggak? Atau hanya saya saja? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Yang lain coba, pengawasan kapan pengawasan dilakukan? Sebelum, saat, dan sesudah, Pak. Oh, ini siapa Mbak Sili ya? Ya, jadi pengawasan itu tidak hanya dilakukan setelah aja ya. Jadi pengawasan itu kalau bisa ya sebelum pelaksanaan atau pra kegiatan itu harus sudah dilakukan pengawasan. Jadi pengawasan yang baik atau kapan pengawasan dilakukan itu adalah
sebelum dilaksanakan, dan pada saat dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup jelas. Lainnya bagaimana? Sudah ya, jangan lupa untuk presensi. Ya, masih ada pertanyaan? Tadi ada yang Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Terima kasih Mbak Mervi. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita lanjut untuk minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Dilanjutkan belajar mandiri ya di rumah ya. Jangan lupa download materi di Elena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.